keluarga, ada di situ istri kita, ada yang namanya keluarga anak-anak kita, dan yang disebut keluarga juga pembantu kita, dan siapa saja yang ada di rumah kita, tanggung jawab kita. Itulah keluarga. Dan apa saja yang harus kita jaga, jangan sampai masuk ke dalam neraka. Yang pertama, kita jaga lisan kita, jaga lidah kita, karena lisan ini sangat berbahaya. Bisa jadi dengan lisan yang Allah titipkan kepada kita, bisa jadi lisan yang Allah berikan kepada kita, bisa jadi menjadikan kita masuk neraka, bahkan bisa jadi menjadikan kita masuk surga, bisa jadi mendapatkan rahmat Allah, bisa jadi mendapatkan laknat Allah. Bisa jadi lisan yang kita gunakan menjadikan orang tersakiti, bisa jadi juga sebaliknya. Jaga. Allah nyatakan dalam Al-Quran surat Qaf ayat 18, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa saja yang kita ucapkan, ternyata ada dua malaikat selalu mencatat. Apakah lisan kita ini kita gunakan untuk berdusta? Apakah lisan kita gunakan untuk menggibah? Apakah lisan kita gunakan untuk namimah, adu domba? Apakah lisan kita gunakan untuk menyakiti? Atau sebaliknya, lisan kita gunakan di jalan Allah Rabbul Alamin. Kalau tadi lisan kita gunakan untuk hal yang maksiat, jelas ini akan mendatangkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Nabi mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tentu orang yang beriman pasti beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang ini kata Nabi, siapa saja yang beriman kepada Allah dan siapa saja yang beriman kepada yaumil akhir, hari akhir, maka falyaqul khairan, hendaklah dia berkata yang baik, aw liyasmut, atau kalau tidak diam. Diam itu emas, tapi kalau berkata yang baik itu intan berlian. Diam itu lebih baik kalau tidak ada kalimat-kalimat yang baik yang kita ucapkan. Tapi kalau ada kalimat-kalimat yang mendatangkan rahmat Allah, itu juga merupakan intan berlian yang Nabi selalu menyampaikan kepada kita, kepada umatnya, bahwa kita harus menggunakan lisan ini di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah menyatakan, wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada golongan yang menyeru, mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Wa ulaika humul muflihun. Mereka yang berkata baik, mengajak sholat, mengajak baca Quran, mengajak hadir di majelis taklim, mengajak untuk menunaikan ibadah haji dan umroh, mengajak untuk zakat, infak, sedekah, mengajak untuk kebaikan. Allah nyatakan, wa ulaika, mereka itulah humul muflihun, orang-orang yang beruntung. Jamaah yang berbahagia, itu
lihat, dengarkan istri kita, apa kata-kata yang diucapkannya pada waktu dia berkata kepada anak kita, pada waktu dia berkata kepada pembantu kita, pada waktu istri kita berkata kepada orang lain di media sosial. Kita lihat juga anak-anak kita, jangan sampai kata-katanya, baik itu langsung maupun di media sosial, jangan sampai kata-kata yang mendatangkan laknat Allah. Ada seorang suami yang ternyata membiarkan istrinya mau berkata apa saja, padahal istrinya melupakan keluarga tanggung jawabnya. Tidak pernah dia melihat HP-nya, apakah dalam HP-nya ada caci maki kepada temannya, apakah di HP-nya ada menggibah kepada temannya, kepada orang lain. Tidak peduli, padahal Allah sudah menyatakan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri dan keluarga, jangan sampai masuk ke dalam api neraka. Termasuk istri dan anak kita. Lihat bagaimana komentar-komentar di WA-nya, bagaimana komentar tulisan di Facebooknya, bagaimana tulisan komentarnya di media sosialnya. Jangan dibiarkan begitu saja. Ini tanggung jawab dunia akhirat. Sebagai suami, penanggung jawab pimpinan dalam rumah tangga. Ku anfusakum wa ahlikum nar.